Halo guys, balik lagi ke YouTube channel Cici Vegan dan aku dari branding dengan nama YouTuber Cici Vegan. Nah, terus bagi kalian yang baru pertama kali ke channel YouTube ini, aku ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Jadi di video kali ini aku mau ngejelasin ke kalian soal kosmetik vegan dan cruelty free. Pola vegan itu bukan makanan aja, tapi juga berusaha mengurangi penderitaan hewan. Termasuk salah satunya adalah kosmetik. Apalagi mungkin masih di antara kalian yang masih bingung dengan label vegan dan juga label cruelty free. Jadi gampangnya itu label vegan adalah semua produk yang tidak menggunakan bahan baku dari hewani. Sedangkan label cruelty free yang maksudnya adalah di mana semua produk tersebut juga tidak diuji cobakan kepada hewan. Mungkin masih bingung juga sampai di sini, jadi kita coba kupas satu persatu lebih dalam lagi. Vegan itu tidak menggunakan komposisi hewani, contohnya seperti makanan, kosmetik, skincare, baju, dan semua peralatan sehari-hari. Selama tidak menggunakan kandungan hewani, bisa dikatakan vegan. Dan yang dimaksud dengan bahan hewani bukan hanya daging-dagingan atau minyak hewan saja, tapi produk yang dihasilkan oleh hewan seperti susu sapi, madu, telur, bulu kambing, ulat sutra, serangga, dan lain-lainnya. Selama produk tersebut ada bahan hewani atau turunannya, tidak bisa dikatakan produk vegan. Cruelty free adalah saat proses pembuatan produk tidak diuji cobakan kepada hewan. Berharap saat membeli produk tersebut bisa dipastikan bahwa barang yang dibeli tidak ada hewan yang tersakiti. Produk vegan kemungkinan masih diuji cobakan ke hewan, dan juga produk yang tidak diuji cobakan ke hewan mungkin saja masih ada komposisi hewani. Tentunya yang diharapkan adalah brand yang mempunyai label vegan dan juga label cruelty free. Kalau misalnya kalian ini ada pakai lotion, sampo, make up, dan hampir semua produk kosmetik lainnya, kemungkinan besar secara tidak sengaja dan tanpa disadari ada menggunakan produk turunan hewaninya. Pasti pada kaget dan bingung kan? Aku juga pertama kali ngecek, aku juga agak shock. Jadi dalam industri kosmetik itu sangat umum banget menggunakan bahan-bahan yang berasal dari hewani. Tapi tenang aja, ada kabar baiknya. Beberapa bahan tersebut sudah ada versi vegannya yang hampir identik. Yang berarti juga kita bisa mendapatkan manfaatnya tanpa harus mengeksploitasi hewan. Dengan cara menghindari bahan-bahan yang berasal dari hewani dan memilihnya yang vegan. Aku ada ngelis beberapa bahan hewani yang ada di produk kosmetik atau skincare, makeup, dan lotion, dan lain-lainnya. Bahan itu ada apa aja? Yang pertama adalah lanolin. Lanolin adalah zat lilin yang berasal dari kelenjar domba. Jadi kadang-kadang juga bisa disebut sebagai lemak wol. Tapi secara teknis ini bukan lemak yang sebenarnya. Ini adalah minyak yang diekstrasi dari wol domba setelah dicukur. Domba secara alami menghasilkan lanolin untuk mengkondisikan dan melembabkan wol mereka dan memiliki efek serupa seperti manusia. Ini menahan hingga 400% dari beratnya dalam kelembapan. Jadi biasanya lanolin itu ditemukan dalam produk pelembab kulit seperti lip balm, lotion, dan bahkan maskara. Alternatif vegan yang bisa digunakan adalah konvensional lanolin. Jadi kalau misalnya ada lihat komposisi lanolin doang, mesti di make sure lagi apakah itu lanolin dari domba wol atau misalnya atau benar-benar vegan, karena yang vegan itu biasanya akan tertulis konvensional lanolin. Selanjutnya ada gliserin. Gliserin juga dikenal sebagai gliserol, adalah cairan yang tidak berwarna dan tidak berbau yang terkadang berasal dari lemak atau lemak hewani. Ini berfungsi sebagai pelembab alami, memperbaiki jaringan kulit yang rusak dan bekas luka, sekaligus mencegah tanda-tanda penuaan. Gliserin bisa ditemukan di banyak parfum, lotion, produk perawatan kulit, krim cukur, dan produk perawatan rambut. Tapi tenang aja, jadi untungnya gliserin ini juga dapat berasal dari sumber nabati. Yang berarti jika daftar kemasan tidak menyatakan vegetable glycerin, kemungkinan besar gliserin tersebut berasal dari hewani. Jadi mesti make sure lagi ya guys. Terus ada yang namanya kasein. Jadi kasein ini udah gak asing lagi ya, karena di makanan juga ada komposisi kasein yang merupakan turunan dari susu. Walaupun sedikit aneh, kasein itu juga bisa ditemukan di sampo, lotion, dan juga produk perawatan bayi. Apa sih fungsinya kasein atau produk susu ini di kosmetik?
Fungsinya adalah sebagai agen pengikat dan dikenal menghaluskan tekstur kulit. Tapi seperti produk yang berasal dari susu, kasein merugikan ternak dan dapat memicu reaksi alergi pada orang yang sensitif. Alternatif nabati untuk kasein disebut legumin yang diperoleh dari kacang-kacangan seperti buncis, kacang polong, lentil, dan juga rami. Selanjutnya ada komposisi namanya squalene. Jadi squalene ini adalah senyawa organik alami yang diperoleh dari minyak hati ikan hiu. Jadi ini digunakan sebagai anti penuaan dan pelembab yang kuat. Tapi tenang aja guys, bahan-bahan anti penuaan yang tidak perlu melibatkan pemotongan hati hiu itu masih banyak seperti vitamin C, antioksidan, dan juga zinc oksida. Selanjutnya ada yang namanya guanin. Ini kalau misalnya kalian itu menggunakan cat kuku ya atau kutek atau eyeshadow metalik seperti mutiara, kemungkinan besar akan bersentuhan dengan yang namanya komposisi guanin. Guanin tidak hanya berasal dari sisik ikan, tetapi juga guano. Jadi guano itu nama elegan dari kotoran kelelawar, namanya guano. Jadi alternatif nabati yang terbaik untuk guanin bisa didapatkan di bahan-bahan seperti tanaman polong-polongan, mutiara sintetik atau aluminium dan bronze particle. Selanjutnya masih ada komposisi hewani namanya oleic acid. Bisa dikenal juga dengan nama lain namanya oleil stirat, oleil oleat, atau lemak. Adalah asam lemak yang terdapat secara alami di berbagai lemak hewani. Dalam kosmetik seperti pembersih dan lotion, ini digunakan sebagai bahan pembersih dan penambah tekstur. Asam oleat ini membantu melembabkan kulit. Tapi kita yang vegan tidak perlu menggunakan asam oleat yang berasal dari hewan untuk melembabkan. Itu juga bisa didapatkan dari berbagai sumber nabati seperti minyak zaitun, minyak biji bunga matahari, organ oi, dan minyak alpukat. Lalu selanjutnya namanya stearic acid atau asam stearik. Biasanya itu digunakan dalam sabun dan pembersih. Jadi asam stearik ini berfungsi untuk memperbaiki tekstur dan konsistensi produk yang dicampur dengannya. Ini juga fungsinya secara alami ya, bisa melembabkan dan membersihkan kulit. Jadi kenapa komposisi ini populer banget di produk perawatan kulit. Tapi sayangnya stearic acid ini seringkali berasal dari lemak babi. Stearic acid dari tumbuhan atau nabatinya bisa didapatkan dari minyak kelapa, mentega kakao, dan juga minyak sawit. Ada komposisi namanya karmin. Nah ini mungkin gak asing lagi. Kosmetik yang mengandung karmin seperti lipstick, perona pipi, kutek, dan juga bronzer biasanya itu mengandung karmin. Ini dianggap sebagai pewarna alami, tapi itu karena terbuat dari serangga kokineal yang dihancurkan. Jadi nama karmin itu juga biasa suka disamarkan ya sebagai ekstrak kokineal atau merah alami 4 atau red natural 4. Untuk label bahan ini kita mesti lebih hati-hati lagi dan lebih make sure lagi karena ada nama lainnya. Dan untuk alternatif nabatinya bisa terbuat dari beet atau wortel. Terus selanjutnya ada namanya komposisi kolagen. Tubuh manusia secara alami ya bisa menghasilkan kolagen sendiri. Itu seperti protein yang bertanggung jawab menjaga kulit kita tampak muda dan terawat. Kita memproduksi lebih sedikit kolagen seiring berkembangnya usia. Namun untuk kolagen yang ada dalam kosmetik ini ya biasanya berasal dari tulang, kulit, dan juga jaringan ikat hewan. Termasuk sapi, ikan, kuda, babi, dan kelinci. Tapi tenang aja, sekarang juga sudah tersedia kolagen vegan. Elastin. Seperti kolagen, elastin adalah protein yang secara alami terdapat pada manusia. Ini memberikan struktur dan dukungan pada kulit dan organ dalam tubuh kita. Tapi seiring berjalannya waktu, tubuh kita menghasilkan lebih sedikit elastin. Akibatnya, banyak sekali perusahaan perawatan kulit memanen elastin dari sapi atau burung mati yang dimasukkan ke dalam krim anti penuaan. Lilin lebah itu disekresikan oleh lebah pekerja dan digunakan untuk membentuk sel di sarang lebah. Ini juga biasa digunakan di dalam lip balm, lip gloss, krim tangan, salep, lilin kumis, dan juga pelembab. Sifat pelumas dari lilin lebah ini ya menciptakan penghalang dan mengunci kelembapan di dalam kulit. Tapi untuk yang vegan ada alternatifnya yaitu adalah lilin candelilla. Ini mungkin pengganti lilin lebah yang paling sering digunakan dan berasal dari bunga candelilla. Spesies tanaman berbunga asli Amerika Barat Daya dan Meksiko. Lalu alternatif lilin lebah lainnya bisa diambil dari tanaman seperti bunga matahari, bekatul, atau beri.
Propolis ini adalah kondisi di mana saat lebah tidak sibuk membuat madu atau lilin lebah, mereka juga memproduksi propolis. Propolis adalah senyawa yang dibuat ketika lebah menggabungkan getah pepohonan dengan kotorannya sendiri. Dalam kosmetik, digunakan sebagai pengemulsi dan sebagai agen antibakteri dan anti jamur. Propolis kaya akan jenis antioksida yang disebut bioflavonoid, yang juga bisa ditemukan dalam buah dan sayuran jeruk. Sebagai alternatif propolis ya, bisa mempertimbangkan untuk menggunakan produk berbasis vitamin C. Royal jelly. Jadi royal jelly adalah sekresi lain yang berasal dari lebah, kaya akan vitamin B, protein, asam amino, dan juga mineral. Royal jelly sering digunakan dalam produk perawatan kulit anti penuaan dan peremajaan. Alternatif vegan yang baik untuk royal jelly adalah minyak alami yang berasal dari kacang-kacangan dan biji-bijian seperti minyak biji bunga matahari, minyak biji labu, dan juga minyak biji semangka. Retinol. Retinol adalah turunan dari vitamin A yang sering dipanen dari produk sampingan hewan. Pada daftar bahan biasanya itu dikenal sebagai retinoid. Tapi jika berasal dari sumber nabati, biasanya itu terbuat dari sayuran seperti wortel atau buah-buahan seperti melon. Lalu sumber retinol vegan lainnya adalah bakuchiol yang ditemukan dalam biji dan daun tanaman yang disebut Toralea coryllifolia. Hyaluronic acid. Bahan pelembab dan anti penuaan yang populer, yaitu hyaluronic acid seringkali berasal dari jengger ayam jantan. Mahkota merah yang kenyal di bagian atas kepala mereka. Asam hyaluronat juga dapat diperoleh dari fermentasi mikroba tumbuhan. Tapi biasanya label bahan itu tidak akan menulis hyaluronic acid itu terbuat dari hewani atau nabati. Jadi kalau misalnya kayak gini perlu di make sure lagi ke produsennya masing-masing. Ada lagi namanya lecithin. Lecithin seperti kolagen dan elastin secara alami ditemukan dalam tubuh manusia. Ketika digunakan dalam produk perawatan kulit, dikenal untuk meratakan tekstur kulit dan juga mengembalikan hidrasi. Seringkali itu berasal dari telur atau ikan. Lalu juga alternatif vegan dari lecithinnya dapat terbuat dari biji bunga matahari dan kedelai. Dan yang terakhir adalah rambut hewan. Bulu kambing, cerpelai, tupai, dan hewan lainnya terkadang digunakan untuk membuat kuas make up. Untuk menghindari penggunaan kuas yang mempromosikan kekejaman terhadap hewan, sebaiknya gunakan kuas sintetis. Dan juga kita bisa menemukan banyak sekali ya kuas kosmetik yang terbuat dari plastik daur ulang dan bahkan bahan tanaman. Dan manfaat tambahan lainnya dari kuas rambut sintetis adalah lebih bersih. Karena bulu rambut sintetis tidak menumpuk bakteri secepat rambut alami. Nah, oke guys, jadi itu semua adalah penjelasan tentang label vegan, cruelty free, dan juga komponen-komponen hewani yang mesti dihindari di kosmetik, skincare, dan lain-lainnya. Selanjutnya aku juga mau sharing beberapa bahan skincare ya yang aku gunakan. Aku nggak endorse ya, ini beli sendiri semuanya. Aku sendiri beli bahan-bahan dari Body Shop. Jadi bahan Body Shop ini karena pertama dia ada tertulis vegannya dan juga cruelty free ya. Jadi lebih mudah banget karena nggak perlu bacain komposisi satu-satu lagi untuk mastiin atau double check. Tapi biasa kebiasaan sih dan sering nanya juga. Nah terus di sini aku dapat rekomendasi dari MUA vegan yang sebelumnya aku pernah post fotonya. Dia bilang skincare something ini adalah produk lokal Indonesia dan dia itu vegan serta cruelty free. Jadi bangga buatan Indonesia. Berikutnya aku juga dapat rekomendasi Sukin. Sukin ini kebetulan juga masuk ke dalam daftar label cruelty free dan juga vegan. Jadi juga aku ada beli sama dapat rekomendasi dari MUA juga. Aku kurang ngerti kosmetik, cuma karena direkomendasiin dan pakainya juga oke, juga nggak masalah. Jadi sebenarnya aku ngasih tahu vegan itu adalah berusaha untuk menghindari segala eksploitasi hewan. Karena untuk bisa benar-benar full terhindar itu menghindari hewan tuh emang gak mudah. Tapi kebetulan karena aku sendiri gak pernah pakai kosmetik, jadi aku bisa mulai dari nol buat nyari yang vegan dan juga cruelty free. Dan bagi kalian yang udah nyoba barang-barang dan ternyata ada bahan-bahan kosmetik hewaninya, mungkin bisa pelan-pelan mencari penggantinya ya. Itu tergantung kalian semua, ini hanya aku memberikan informasi. Oke guys, jadi video kali ini sampai di sini aja. Kalau misalnya aku ada informasi yang salah atau kurang tepat, atau misalnya ada yang mau nambahin informasi, boleh banget komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye-bye!